Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Our Tiny Hope yang saya cintai. Nah, teman-teman, hari ini tentu saja kalau bertemu saya pasti kita akan belajar ya. Emang kita tuh nggak akan pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Gimana nih hari Minggunya teman-teman? Nah, menyambut hari Senin, hari ini kita akan belajar bersama dokter objin, spesialis objin dan fertilitas yang memang sudah eh, tidak diragukan lagi gitu ya teman-teman, apa untuk experience beliau. Pasti teman-teman juga ada yang tahu nih dokternya siapa. Beliau memang sangat aktif mengenai fertilitas gitu ya teman-teman. Saya lihat historical beliau juga, beliau memang punya interest yang tinggi gitu ya terhadap fertilitas gitu. Langsung aja, hari ini kita akan membahas mengenal lebih dalam tentang keguguran berulang bersama Dokter Kanadi Sumapraja, spesialis objin. Saya akan memperkenalkan beliau sedikit, teman-teman, sebelumnya. Nah, Dokter Kanadi Sumapraja ini saat ini aktif, oh ya, saat ini memang masih aktif gitu ya, sebagai dokter spesialis. Nah, langsung aja mungkin daripada lama-lama kita langsung invite beliau aja kali ya teman-teman. Kita undang dulu. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan tentang apa namanya keguguran berulang gitu ya, jangan lupa ditaruh di kolom box pertanyaan di bawah. Oke, sebentar. Kita invite dokter Kana dulu ya. Oke. Sudah invite. Apakah sudah masuk? Halo dok, selamat malam dok. Dokter Kanadi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih banyak ya dok waktunya untuk hari ini sudah mau mengundang Our Tiny Hope untuk diskusi bersama gitu ya dok buat teman-teman Our Tiny Hope. Izin mengenalkan sedikit dok untuk komunitas Our Tiny Hope sendiri, memang komunitas untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang mengatasi kehilangan gitu ya dok ya karena pregnancy loss gitu. Jadi memang di sini teman-teman kita berusaha kasih support informasi dan juga support mental teman-teman gitu ya untuk mendapatkan edukasi yang memang benar dari ahlinya gitu ya dok. Jadi bukan katanya lagi gitu. Insya Allah. Iya benar. Dokter Kanadi, mohon izin dok, sekarang dokter sibuknya lagi apa nih dok? Mungkin boleh perkenalkan sedikit dok. Baik, karena ini kali pertama saya bergabung dengan IG Live komunitas Our Tiny Hope. Itu saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak untuk undangannya dan sekali lagi membolehkan saya juga untuk sharing. Mudah-mudahan apa yang kita bisa diskusikan pada malam ini membantu teman-teman komunitas Our Tiny Hope. Jadi sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Saya bekerja tentu di klinik fertility baik di BPJS maupun di klinik yang rumah sakit. Dan tentu saja seperti tadi sudah disampaikan bahwa memang salah satu interest saya adalah menangani masalah kasus keguguran berulang. Dan saya juga selain aktif sebagai staf medis dalam bidang pelayanan, saya juga merupakan salah satu staf pengajar
di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saya menangani tentu pendidikan untuk calon dokter spesialis dan juga calon dokter subspesialis, terutama dalam bidang fertilitas dan endokrinologi reproduktif. Itu sehari-hari kegiatan saya sebenarnya. Iya, Dokter Kanadi sepertinya sibuk banget nih dok ya, di tengah waktu yang sibuk masih mau menyempatkan diskusi di Our Tiny Hub. Terima kasih banyak ya dok. Terima Kebetulan kasih tadi tentunya. saya sempat lihat nih dok, recently dokter habis ikut World Congress ya dok ya, tentang pregnancy loss juga ya dok. Ya, betul sekali. Kebetulan dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Februari yang lalu, saya baru saja mengikuti Kongres Sedunia untuk Keguguran Berulang. Kebetulan memang saya sudah pernah mengikuti juga di seri yang pertama, dan ini sudah seri yang ke-6, namun terputus karena masalah COVID, dan kebetulan alhamdulillah tempat pelaksanaan yang ke-6 ini ada dekat, kebetulan di Bangkok, jadi ya saya mencoba menyempatkan diri, dan alhamdulillah banyak informasi baru terkait dengan masalah pandangan-pandangan terkini tentang keguguran berulang itu sendiri, dan juga tentang ya kira-kira konsep tata laksananya yang mudah-mudahan ya sekiranya ada pertanyaan tentu saya bisa share pada kesempatan malam hari ini. Nah, pas banget nih buat teman-teman semua yang join malam hari ini. Ada update ilmu terbaru dari Dokter Kanadi tentang pregnancy loss sendiri. Beruntung nih teman-teman yang join hari ini ya. Nah, teman-teman, informasi sedikit, ada satu anggota Our Tiny Hub yang alhamdulillah berhasil mendapatkan Rainbow Baby dari Dokter Kanadi juga ya dok ya. Beliau merupakan pasien dari Dokter Kanadi yang akhirnya berhasil mendapatkan Rainbow Baby juga nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ketemu Dokter Kanadi tadi ya udah diinfo juga bisa berkonsultasi di mana. Mungkin kalau misalnya jauh dokter, apakah bisa teman-teman reach dokter via online juga kah dok? Iya, kebetulan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kebetulan di Rumah RSCM Kencana mereka memiliki fasilitas online consultation. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakan fasilitas online dengan aplikasi SiapDok. Jadi silakan sekiranya ada teman-teman yang mungkin dari luar kota yang mungkin belum berkesempatan, sekiranya ingin ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa mendaftarkan melalui aplikasi SiapDok dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya. Ini udah ada testimoni nih dok dari Mbak Adinda Rizak nih. Dokter Kanadi objek terbaik gitu ya, yang bantu nemuin penyebab keguguran berulang dan alhamdulillah berhasil dapat Rainbow Baby. Selamat ya Mbak Adinda. Semoga tertular kebahagiaannya buat teman-teman yang lain juga. Alhamdulillah. Iya nih, dok. Mungkin langsung aja kita mulai ya dok ya. Jadi memang udah banyak banget nih pertanyaan gitu ya dok dari teman-teman komunitas sendiri maupun juga dari teman-teman di luar komunitas, banyak banget yang tertarik mengenai keguguran berulang ini gitu ya, apalagi untuk pasangan yang memang ibaratnya baru gitu ya dok ya. Kalau misalnya mereka sekitar pregnancy 8 minggu kemudian keguguran, terus ternyata di keguguran pertama mereka tidak melakukan banyak pemeriksaan menyeluruh gitu ya, terus akhirnya di pregnancy kedua mereka keguguran kembali gitu ya dok. Nah sebenarnya apa sih dok yang bisa definisinya gitu ya dok, yang bisa dikatakan bahwa keguguran itu termasuk dalam keguguran berulang dok? Apakah harus mencapai usia kandungan tertentu gitu ya dok, atau memang nggak ada usia kandungan tertentu tapi setiap mengalami dinyatakan pregnancy gitu ya mereka kehilangan pregnancy-nya gitu dok? Baik, saya pikir ini hal yang penting untuk dipahami oleh
teman-teman sekalian tentang definisi keguguran berulang, karena saya selalu menginginkan agar pasien lebih memahami apa yang mereka alami sebenarnya, agar tentu saja ini akan membantu juga dokter untuk memutuskan kira-kira apa yang akan dilakukan. Jadi sekali lagi kita istilahnya ada dua, keguguran dan berulang, ya. Artinya kalau kita bicara keguguran, ini adalah sebuah terminologi yang umum untuk menyatakan berakhirnya sebuah kehamilan, ya, berakhirnya sebuah kehamilan. Akan tetapi di sini ada definisi waktu, ya, di mana definisi waktu yang banyak digunakan adalah 20 minggu, ya. Ini sesuai dengan definisi Badan Kesehatan Sedunia. Meskipun ada juga organisasi di Inggris yang mengextend usia kehamilan sampai 24 minggu. Karena ini berkaitan dengan prognosis atau harapan dari kehamilan tersebut. Jadi dikatakan bahwa kalau kehamilan berakhir kurang dari 20 atau 24 minggu, ini tidak ada kesempatan untuk hasil pembuahan itu untuk survive, ya. Tidak mungkin, tidak bisa bertahan hidup. Ya, ini konsepnya. Nah, kalau kita bicara berulang, nah, saat ini ada dua definisi terkait dengan istilah berulang. Kalau Amerika menyatakan bahwa yang namanya keguguran berulang itu adalah kalau terdapat 2 kali keguguran, ya, 2 kali keguguran. Lalu kemudian kalau Inggris, mereka masih cukup konservatif. Mereka menggunakan definisinya 3 kali keguguran. Nah, tentu di sini ada hal yang perlu dicermati terkait dengan kejadian 2 kali atau 3 kali. Karena ada yang kejadian kegugurannya ini terjadi setelah sebelumnya dia sudah punya anak hidup atau dia belum punya anak hidup. Nah, ini yang kita kenal sebagai keguguran berulang yang sifatnya primer, kalau misalnya dia nggak pernah ada anak hidup sebelumnya. Akan tetapi kita sebut ini keguguran berulang sekunder kalau dia sudah pernah ada anak hidup kemudian diikuti dengan kejadian-kejadian keguguran berulang. Nah, ini hal yang perlu dicermati. Kenapa? Karena ternyata kalau kita bicara harapan keberhasilan untuk mendapatkan anak hidup, ini jauh lebih besar ditemukan pada pasien-pasien yang sudah pernah punya anak hidup sebelumnya dibandingkan dengan orang yang tidak pernah punya anak hidup sebelumnya lalu mengalami keguguran berulang-ulang. Nah, ini yang perlu dicermati. Lalu kedua yang perlu dicermati terkait dengan definisi adalah waktu terjadinya keguguran. Ya, waktu terjadinya keguguran. Jadi waktu terjadinya keguguran itu ya kita bagi menjadi 2. Yang disebut sebagai keguguran embrionik dan keguguran janin. Yang disebut sebagai keguguran embrionik ini adalah rata-rata kejadian keguguran yang terjadi pada hamil 9 minggu ke bawah. Ini kita sebut keguguran embrionik. Nah, keguguran embrionik ini dibagi 2 lagi. Ya, ada yang disebut keguguran praembrionik, yang disebut keguguran praembrionik artinya keguguran yang terjadi di antara usia kehamilan 5 sampai 6 minggu. Sementara 6 sampai 9 minggu masih dianggap sebagai keguguran embrionik. Nah, keguguran janin terjadi pada saat usia kehamilan sudah mencapai 10 sampai 24 minggu. Ini kita sebut sebagai keguguran janin. Ini ada artinya loh, bukan sekedar teman-teman melaporkan ini kegugurannya terjadi di usia kehamilan sekian minggu. Kenapa? Apa artinya? Nah, diketahui pada saat janin menempel di rongga rahim, maka janin itu belum ada support dari ibunya karena ari-ari belum terbentuk. Jadi dari mana janin bisa berkembang antara sejak menempel sampai kemudian dia mencapai usia kehamilan 10 minggu, datang dari sumber yang si janin itu miliki. Dia memiliki sebuah struktur yang disebut kantong makanan atau bahasa kedokterannya adalah yolk sac. Nah, dari sumber itulah si janin ini bertahan hidup sampai kemudian pada usia kehamilan 10 minggu, ari-ari ini sudah terbentuk dan mulai mengambil alih peran tadi, maka inilah yang menjadi batasan. Nah, kenapa ini penting?
buat para teman-teman Our Tiny Hope, karena pada saat teman-teman menyampaikan informasi kepada dokter, maka dokter umumnya sangat ingin mengetahui kira-kira kejadian keguguran ini terjadi pada skema usia kehamilan yang dini atau pada usia kehamilan yang lebih lanjut. Karena kita sebagai dokter yang menangani kasus keguguran berulang akan mencoba untuk menilai kira-kira apakah keguguran ini terjadi akibat lebih banyak kepada faktor embrionya atau terjadi akibat karena kegagalan ibu untuk mensupport keberadaan si janin ini. Karena perlu dipahami bahwa janin adalah sebuah makhluk yang istilahnya tidak memiliki sebuah sumber yang cukup untuk tumbuh. Jadi dia perlu bantuan, dia perlu support, terutama dari ibunya. Makanya janin ini layaknya seperti sebuah parasite, ya, di mana parasit ini memang membutuhkan sesuatu dari inang untuk digunakan sebagai bahan untuk membantu pertumbuhannya. Nah, inilah konsep dalam penanganan keguguran berulang. Pada awalnya, saya selalu mengajarkan pada murid-murid saya untuk kenali keguguran berulang ini terjadi di masa usia kehamilan yang lebih dini atau yang lebih lanjut. Karena diketahui dari berbagai penelitian bahwa keguguran yang terjadi di masa usia kehamilan lebih dini umumnya lebih banyak dikaitkan dengan masalah faktor-faktor dari sisi embrio. Sementara pada yang keguguran terjadi pada usia kehamilan lebih lanjut, maka lebih banyak umumnya ini dilibatkan atau diakibatkan karena masalah dari faktor ibunya yang gagal memberikan support yang cukup. Nah, ini kira-kira konsepnya kenapa tadi saya setuju bahwa pada awalnya kita harus memahami betul definisi keguguran berulang ini. Sehingga kita lebih memahami kira-kira nanti arah investigasinya mau kemana ini. Dan kemudian kemana nanti arah penanganannya. Demikian kira-kira. Baik dok. Jadi memang usia kehamilannya itu penting banget ya dok ya untuk diketahui gitu ya saat keguguran itu jadi arahnya apakah ke tadi embrionik atau ke keguguran janin yang berlanjut gitu ya dok. Kemudian dok sebenarnya apa aja sih dok sebenarnya kalau seorang ini bisa mengalami keguguran berulang gitu dok penyebabnya sendiri. Mungkin penyebabnya itu banyak gitu ya dok yang kita nggak ketahui. Pada umumnya gitu ya dok yang sering kali terjadi pada wanita yang mengalami keguguran itu rata-rata tuh penyebabnya tuh apakah dok? Baik, seperti yang saya sampaikan ya, ini sekali lagi ilmu terbaru dari Kongres Sedunia yang kemarin baru disampaikan. Kita harus mulai melihat keguguran berulang ini sedikit berbeda. Ya, seorang profesor dari Denmark yang menyampaikan, mungkin suatu saat tidak ada lagi diagnosis keguguran berulang. Kenapa? Karena dia menyampaikan bahwa konsep dari terjadinya keguguran berulang ini sebenarnya ada dua, yaitu keguguran yang terjadi pada embrio yang memang abnormal. Kalau keguguran yang terjadi karena si ibu mengandung embrio yang memang abnormal, ya, kromosomnya abnormal atau pembawa sifatnya abnormal, ini adalah sebuah kewajaran, ya, sebuah kewajaran karena bukan sesuatu hal yang salah, karena embrio yang abnormal memang ini tidak akan berlanjut kehamilannya biar bagaimana. Ya, ini ada sesuatu hal yang normal, ya. Akan tetapi ada keguguran yang terjadi pada di mana embrionya ini normal. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Dan ternyata penelitian memperlihatkan bahwa kejadian keguguran berulang di mana embrionya itu normal ternyata merupakan sebuah faktor risiko adanya sebuah kondisi penyakit tertentu, ya. Ternyata
sebuah penelitian jangka panjang memperlihatkan adanya asosiasi atau hubungan antara kejadian keguguran berulang dengan embrio yang normal dengan kelainan-kelainan pembuluh darah dan jantung, kelainan autoimun, kelainan metabolik seperti diabetes dan penyakit tiroid. Nah, inilah yang menurut saya hal yang perlu kita sama-sama mulai pahami. Seringkali kalau kita coba memahami ya keguguran berulang, cek dari A sampai Z. Hampir ya saya mengalami sendiri di era saya. Hampir di atas 90% semua parameter laboratoriumnya normal, senormal-normal. Di dunia, kasus keguguran berulang ya di negara maju hampir di atas 70% tidak diketahui penyebabnya. Ya, sampai akhirnya ada sebuah penelitian yang memperlihatkan bahwa apabila dalam kasus keguguran berulang kita mulai mencoba meneliti apakah dia hamil dengan embrio yang normal atau tidak normal, maka kita bisa menekan angka keguguran berulang yang tidak terjelaskan itu hampir sekitar 30%. Nah, inilah kenapa sampai saat ini kasus keguguran berulang ini selalu bingung karena tidak pernah diketahui penyebabnya secara pasti karena kita tidak pernah berangkat menangani kasus keguguran berulang dengan cara memastikan apakah pasien yang mengalami keguguran berulang ini hamil dengan janin yang normal atau janin yang memang tidak normal. Nah, ini yang menurut saya sangat penting sekarang kita pahami bersama. Ya, oleh karena itu memang perlu ditingkatkan ya pemahaman bahwa sekiranya nanti ada kasus-kasus keguguran berulang yang terjadi lagi, maka memang sudah sepantasnya kita sudah mulai melakukan pemeriksaan pada hasil abortus tadi atau jaringan yang berasal dari keguguran tadi untuk memastikan apakah ini kehamilan yang normal atau tidak sebenarnya. Nah, ini yang menurut saya langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengurangi angka kejadian tidak terjelaskan pada kasus keguguran berulang, dan ini menyebabkan di dunia juga dikatakan bahwa akibat ketidakjelasan kasus keguguran berulang ini menyebabkan banyak pasien keguguran berulang yang dilakukan terapi secara coba-coba. Ya, banyak yang dilakukan secara coba-coba saja karena tidak diketahui secara pasti apa penyebab. Ya, kira-kira demikian. Jadi lebih ke assumption ya dok ya. Kayaknya ini deh, jadi dikasih treatmentnya A seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi memang kita perlu tadi memeriksakan tadi jaringan abortusnya itu sendiri gitu ya dok, dan kemudian dilihat kembali gitu ya di mana apakah embrionya itu normal atau tidak seperti itu. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan untuk kondisi penyakit tertentu seperti itu ya dok ya. Jadi root cause-nya bisa dicari dengan cara seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Tadi kan udah kita harus jalanin pemeriksaan tadi untuk jaringan abortusnya dan segala macam. Nah, berarti dok kalau untuk pemeriksaannya sendiri gitu ya dok, apa aja sih dok yang harus dicek untuk mencegahnya gitu ya dok? Jadi sebelum keguguran itu terjadi, kira-kira teman-teman sekalian harus melakukan pemeriksaan apa saja nih dok agar tidak terjadinya keguguran tersebut. Baik, sekali lagi seperti saya katakan, untuk membuat sebuah pencegahan maka kita harus tahu dulu apa masalahnya. Tanpa kita tahu masalah yang spesifik, kita mungkin sulit sekali menyampaikan sesuatu hal yang spesifik istilahnya, ya. Nah, jadi artinya memang para ahli sudah menyampaikan bahwa hampir jarang
kasus keguguran berulang itu sifatnya hanya single factor atau hanya faktor tunggal saja, itu sangat jarang. Umumnya adalah diakibatkan karena adanya kelainan-kelainan yang sebenarnya sangat minimal, akan tetapi bertumpuk-tumpuk, sehingga kemudian menimbulkan efek akumulasi yang menyebabkan terjadinya keguguran. Nah, oleh karena itu, kalau saya lihat dari kemarin waktu di World Congress, mereka menyatakan bahwa minimal kalau kita bicara masalah pencegahan, kita bicara tentang lifestyle. Lifestyle. Ya. Lifestyle ya dok. Nah, oke. Kalau kita bicara lifestyle, yang disinggung kemarin, jelas kita mencoba menghindari dari pajanan zat-zat yang berbahaya. Ya, seperti misalnya yang jelas adalah rokok, jelas itu sangat banyak ya yang terpapar. Lalu kedua adalah tentu zat-zat yang sifatnya adiktif seperti alkohol, ya, tapi saya yakin alkohol ini tidak terlampau banyak masalahnya, tidak seperti layaknya di negara barat tentunya. Mungkin di negara barat mereka bermasalah. Lalu terkait dengan kafein, dari hasil penelitian mereka paling tidak 2 cangkir per hari masih dianggap wajar. Ya. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan masalah metabolik, yaitu mencegah terjadinya kegemukan, obesitas. Karena obesitas ini banyak dihubungkan dengan masalah radang kronik yang kemungkinan besar bisa mempengaruhi survival atau kesintasan dari hasil pembuahan. Nah, jadi dianjurkan untuk menjaga berat badan yang ideal. Bahkan kalau perlu, kalau memang diketahui dari sejak awal ada risiko karena adanya berat badan yang berlebihan, maka sebaiknya sebelum mulai hamil lagi, maka hal ini harus dikendalikan. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang secara umum yang dianjurkan dalam rekomendasi yang terkini terkait dengan mempersiapkan seorang pasien yang mengalami keguguran berulang kalau kita bicara masalah lifestyle. Exercise sangat dianjurkan, ya, sehingga selain dengan intervensi mengkonsumsi makanan yang sehat, maka tentu exercise juga sangat dianjurkan, tapi tidak dianjurkan exercise yang over. Karena exercise yang over akan menyebabkan lebih keluar banyak hormon stres yang justru akan mengganggu kesuburan seorang perempuan. Nah, ini juga perlu dipahami, jangan sampai exercise ini menjadi sangat over. Ya, tolong nanti dilihat batasan-batasan. Demikian. Iya, kadang saking semangatnya gitu ya dok ya, harus sehat nih gitu ya. Jadi olahraga terus-menerus yang bisa dibilang jadinya malah over exercise gitu ya. Kadang udah lari pagi, terus nanti habis lari kita hit lagi gitu ya dok. Banyak banget nanti sore zumba lagi gitu ya. Aduh, jangan ya teman-teman. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Secukupnya aja gitu teman-teman. Nah, kalau untuk promilnya sendiri dok, ada nggak sih dok promil khusus gitu ya untuk pasien yang memang dengan keguguran berulang? Apakah inseminasi dan model IVF seperti itu dapat membantu meningkatkan angka keberhasilan kehamilan dok? Oke. Inseminasi dan IVF itu ada indikasinya. Dan menurut saya keguguran berulang ini tidak semuanya bisa dilakukan inseminasi atau IVF. Ya. Kita lihat dulu, inseminasi ini sebenarnya lebih banyak ditujukan apabila ada masalah dengan sperma. Karena keuntungannya inseminasi adalah kita bisa melakukan seleksi sperma sebelum sperma itu dimasukkan ke dalam rongga rahim. Jadi sekali lagi, inseminasi ini sebenarnya lebih banyak untuk mengadres masalah sperma. Nah, bagaimana dengan IVF? Kalau kita bicara IVF, dalam kasus keguguran berulang yang banyak dibahas kemarin adalah adanya keunggulan
IVF ini dalam menseleksi embrio, ya, dalam menseleksi embrio, bukan prosedur IVF, akan tetapi menseleksi embrio. Karena dengan prosedur bayi tabung tadi, maka sangat dimungkinkan kita melakukan seleksi embrio, bukan menseleksi embrio laki-laki atau perempuan ya, jangan salah terima. Jadi menseleksi embrio mana yang kemungkinan memiliki pembawa sifat yang abnormal. Kita dapat melakukan sebuah prosedur yang disebut sebagai pre-implantation genetic testing for aneuploidy atau disingkat sebagai PGTA, PGTA. Nah, ini yang bisa digunakan pada kasus-kasus keguguran berulang yang dikhawatirkan embrionya kemungkinan memiliki abnormalitas. Nah, tapi kalau misalnya keguguran berulang ini embrionya normal semua, IVF bukan merupakan sebuah jawaban, ya. Akan tetapi kalau misalnya katakan contohnya, keguguran berulang ini terjadi pada misalnya seorang perempuan yang usianya sudah sedikit lanjut. Kita tahu bahwa kualitas sel telur pada seorang perempuan yang usianya sudah sedikit lanjut, ini akan mengalami penurunan kualitas. Dan penurunan kualitas ini dapat berujung kepada dihasilkannya embrio yang memiliki kromosom atau pembawa sifat yang abnormal. Nah, untuk kelompok usia yang berisiko seperti ini dan mengalami kasus keguguran berulang, memang kemungkinan dia mendapatkan keuntungan apabila melakukan prosedur bayi tabung dengan prosedur PGTA atau pre-implantation genetic testing for aneuploidy. Akan tetapi kalau misalnya orang itu keguguran berulang dengan embrio yang normal, bukan di situ targetnya. Akan tetapi kita harus melihat kenapa embrio yang normal itu kok nggak bisa hidup, nggak bisa berlanjut kehamilannya. Jadi tidak bisa ini digeneralisasi, ya, bahwa harus IUI atau IVF, tergantung kepada masalah apa yang terjadi pada keguguran berulang. Sehingga kita harus tepat sasaran. Jadi memang tadi itu ya dok, kalau misalnya embrionya abnormal itu memang bisa sangat membantu gitu ya dok. Tapi kalau misalnya normal gitu ya, berarti memang root cause yang tadi yang harus diperbaiki gitu ya dok, dari penyakit-penyakit tertentunya seperti kayak tadi jantung, apakah imunologi ataukah diabetes dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi memang nggak selalu gitu ya IVF dan inseminasi ini dapat membantu, karena tadi tergantung hasil tesnya juga gitu ya dok, tadi hasil tes PGTA-nya juga nih teman-teman. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga gitu ya teman-teman, cek dulu gitu ya ke originnya, apakah embrionya ini normal ataukah abnormal seperti itu. Nah dok tadi bicara tentang sperm gitu ya dok ya, berarti apakah kelainan pada suami yang bisa menyebabkan juga bisa menyebabkan keguguran berulang dok? Tadi kan kita bahas gitu ya embrionya ini apa dilihat normal dan abnormal, tapi tadi juga kita bahas mengenai inseminasi dari itu untuk selektif si spermnya itu sendiri gitu. Tapi kalau untuk keguguran berulang, apakah ada faktor dari spermnya itu sendiri dok? Ya, jawabannya iya. Bahkan di panduan pelayanan keguguran berulang yang dikeluarkan oleh organisasi di Eropa yang baru saja dirilis tahun 2022 memberikan rekomendasi yang sangat kuat untuk melakukan pemeriksaan pada sperma suami, terutama untuk pemeriksaan yang disebut sebagai indeks fragmentasi DNA atau sering disingkat sebagai DFI atau disingkat sebagai tes halo. Jadi Tes halo. ya, tes halo. Jadi kita melihat
bagaimana bentuk kepala spermanya, karena bentuk kepala sperma yang abnormal umumnya dihubungkan dengan sperma-sperma yang membawa kromosom yang tidak baik. Nah, sperma-sperma seperti ini dianjurkan atau diharapkan persentasenya tidak lebih dari 30%. Ya. Kalau sampai terdapat peningkatan indeks fragmentasi DNA pada sperma di atas 30%, maka sebaiknya laki-laki ini harus ditreatment dulu, ya, agar buah zakarnya menghasilkan sperma jauh lebih baik kualitasnya. Nah, seringkali yang terjadi adalah suami ini disuruh periksa sperma pada kasus keguguran berulang ini agak sedikit reluctant. Kenapa? Betul. Karena disangkanya ini tercampur dengan pemeriksaan kesuburan. Salah. Ya. Ini bukan melakukan pemeriksaan kesuburan, tapi kita melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kualitas sperma yang masuk dan berpotensi untuk membuahi sel telur itu adalah sperma dengan kualitas yang terbaik, agar jangan sampai nanti terbentuk embrio yang abnormal. Apalagi catatan buat para suami yang perokok aktif, ya, yang perokok aktif jelas sebaiknya dilakukan karena exposure asap rokok dengan berbagai zat yang merugikan ini sudah sangat terbukti dapat mempengaruhi kualitas sperma. Jadi yes, jawabannya sperma harus dianalisis sebagai bagian dari penanganan kasus keguguran berulang. Karena memang menarik nih dok, karena memang banyak gitu ya rata-rata, apalagi kalau misalnya sudah dianggap berhasil membuahi gitu ya dok, loh ini buktinya kemarin hamil, berarti there's nothing wrong with my sperm gitu ya dok ya, denialnya seperti itu. Jadi memang banyak dirasa menyalahkan pihak perempuan gitu ya, tapi memang juga ternyata dibutuhkan gitu ya untuk pemeriksaan spermanya itu sendiri, apakah kualitasnya itu bagus atau enggak, meskipun memang bisa dibilang sudah terjadi pembuahan itu sendiri gitu, tapi sperm itu juga memang ternyata mempengaruhi gitu ya dok untuk jadi salah satu faktor keguguran berulang itu sendiri. Menarik sekali nih insight baru nih dok, karena itu tadi tuh omongan-omongan orang di luar sana tuh ya dok, menganggapnya kalau sudah jadi ya udah bukan salah gue gitu ya dok. Ya, jadi ingat ya, masalah infertilitas sekarang masalahnya bukan hanya susah hamil, tapi infertilitas juga masalahnya adalah kesulitan dalam mempertahankan kehamilan. Jadi ada dua masalah. Apakah dia susah hamil atau kesulitan dalam mempertahankan kehamilan. Ini adalah masalah infertility. Jadi jangan kita berpikir sempit bahwa yang namanya infertility itu hanya masalah susah hamil. Orang yang hamil tapi kehamilannya berakhir terus di bawah usia kehamilan 20 minggu juga sama-sama nggak punya anak, ya. Endpointnya sama-sama nggak punya anak. Jadi artinya penanganannya harusnya melihat dari awal, ya, melihat dari awal, karena terjadinya proses pembuahan, terjadinya penempelan janin atau penempelan embrio pada dinding rahim. Ini merupakan cikal bakal apakah akan terjadi keguguran atau tidak. Nah, orang seringkali melihat terlampau sempit pandangannya bahwa apabila terjadi keguguran ini artinya problem ada pada pihak perempuan. Betul. Karena dianggap bahwa rahimnya itu tidak mampu mensupport berlangsungnya sebuah kehamilan, padahal mungkin problemnya bisa juga dikontribusi dari pihak laki-laki, karena tadi saya katakan bahwa kalau keguguran ini terjadi karena embrio yang tidak baik, maka ini bisa terjadi karena ada sperma yang tidak baik atau sel telur yang tidak baik atau kedua-duanya, dan kemudian
terjadilah embrio yang tidak baik juga kualitas. Demikian. Memang menarik sekali, terima kasih sekali dokter. Nah dokter pasti sudah sering sekali menemui pasien keguguran gitu ya dok, khususnya keguguran berulang. Nah dari sekian banyak pengalaman dokter sendiri gitu ya dok, ada nggak sih dok kasus yang paling menarik perhatian dokter gitu ya mengenai pasien keguguran itu sendiri? Iya, tentu banyak sekali tentu pengalaman yang dialami untuk menangani kasus keguguran berulang. Tentu ya hal yang sering dirasakan tentu bahwa kita harus memberikan waktu yang cukup dalam melakukan konsultasi dengan kasus-kasus seperti ini, karena tidak jarang masalah yang banyak terjadi ini lebih beyond dari fisik ya. Karena kasus keguguran berulang ini juga memang sudah di warning oleh para ahli bahwa problem juga ada pada masalah mental. Jadi artinya bagaimana memperkuat atau istilahnya reassuring seorang penderita keguguran untuk mau hamil lagi, ini juga merupakan sebuah PR yang tersendiri, karena tentu saja dia sangat khawatir apakah kasus yang menimpa sebelumnya ini bakal terjadi lagi. Nah, tentu hal-hal inilah yang katakanlah perlu menjadi perhatian kita semua, bukan hanya sekedar meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan yang begitu banyak, tapi juga sekali lagi memberikan sebuah penguatan terkait dengan apa saja yang kemungkinan bisa mereka alami selama program seperti ini. Ya tentu saja ada banyak kejadian yang istilahnya sangat menarik tentunya, bahwa tidak semua tentu penanganan kasus keguguran ini berakhir dengan happy ending, tapi tentu juga ada juga yang sad ending. Tapi sekali lagi, kalau saya prinsipnya adalah saya bukan seorang yang memiliki magical hand yang kemudian memutar balik sesuatu dari tidak ada lalu menjadi ada, tapi sekali lagi hanya mencoba memfasilitasi dan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Karena sekali lagi outcome itu ya menurut saya ya tetap ini adalah merupakan keputusan dari Yang Maha Kuasa ya, karena manusia itu hanya berusaha, dan tetapi hasil akhir adalah tetap Yang Maha Kuasa yang menentukan. Nah, jadi menurut saya dalam hal ini sangat penting sekali ya dokter juga memberikan empati ya terhadap pasien, karena ini sekali lagi bukan sebuah kondisi yang sederhana, tapi ini merupakan sebuah hal yang kompleks. Jadi menurut saya ya ini harus ada awareness, alertness dari para petugas kesehatan dalam menangani kasus seperti ini. Baik, terima kasih dokter. Nah dok, mohon izin dok, kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih dok, dari teman-teman komunitas dan juga teman-teman yang sudah join di sesi live kali ini. Teman-teman, tadi aku udah lihat banyak pertanyaan nih, jangan lupa naruhnya di yang ada bubble question mark itu ya, yang ada tanda tanyanya. Kalau ditaruh di komen nanti kelewat gitu ya takutnya, karena tadi aku lihat banyak di komen nih, banyak banget pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, kita akan bacain dulu nih beberapa pertanyaan dari teman-teman komunitas gitu ya dok, dan juga yang sudah masuk ke kolom pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama ini dari komunitas, kalau punya riwayat hamil tapi 3 kali gugur sebelum terbentuknya kantong kehamilan, atau masih penebalan tapi gugur, apa bisa dibilang itu keguguran berulang? Penyebabnya karena apakah dok? Oke, baik. Nah, definisi keguguran berulang ini punya kelemahan. Ini juga hal yang kemarin kita bahas di Kongres Sedunia, karena ada fase di mana ada yang disebut sebagai kehamilan kimiawi. Artinya kehamilan yang diketahui ada dari hasil pemeriksaan tes kehamilan yang positif, tapi lokasi kehamilan tidak pernah teridentifikasi. Ya, ini dikenal sebagai istilah bahasa Inggrisnya pregnancy of unknown location.
Jadi kehamilan yang belum diketahui lokasinya. Ya. Nah, ini masih perdebatan. Apakah ini masuk keguguran berulang atau ini kegagalan implantasi. Nah, untuk diketahui ini ada dua bentuk ya. Jadi saya cerita sedikit. Hasil pembuahan ya dari 100 ini penelitian di manusia. Apabila ada 100 hasil pembuahan ya, kalau ada 100 hasil pembuahan, maka diketahui 60-nya akan gagal, akan gagal. 10-nya akan gagal pada masa di mana kehamilan ini sudah diketahui. 60-nya gagal pada saat kehamilannya ini belum diketahui. Dan tahu nggak, dari 100 itu hanya 30 yang berhasil bawa pulang bayi. Jadi ini kita kenal istilahnya dengan fekundabilitas. Jadi artinya kalau kita lihat kemampuan reproduksi spesies manusia memang tidak sehebat spesies yang lain. Tapi menurut saya Allah sudah membuat ini pasti ada tujuan agar benar-benar bayi yang lahir ini tidak kurang sesuatu. Jadi ada mekanisme seleksi. Jadi bayangkan 100 pembuahan 60% akan gagal. Even kehamilan itu belum diketahui. 10% itulah yang teman-teman sebut sebagai keguguran. Karena udah ketahuan barangnya ada kantong kehamilannya, ada janinnya, ada denyut jantungnya, tapi kemudian gugur. Nah ini sebenarnya cuma 10%. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat, dari 100 pembuahan, ya kalau kita lihat, yang gagal itu 70%. Ya, yang gagal 70%. Nah, yang disebut keguguran berulang itu sebenarnya cuma 10%. Yang 60% dianggap apa dong namanya? Kita kenal sebagai kegagalan implantasi atau kegagalan penempelan. Siapa yang tahu? Orang yang jangan-jangan orang yang nggak pernah hamil ini sebenarnya mengalami kegagalan implantasi berulang-ulang. Karena kegagalan kehamilannya terjadi sebelum kehamilan ini teridentifikasi. Nah, jadi kalau keguguran implantasi berulang ini umumnya diketahui pada kasus-kasus pasien yang menjalani prosedur bayi tabung, karena kita tahu embrionya kan udah kita taruh, tapi 2 minggu setelah embrio ditaruh di rahim tidak terjadi kehamilan. Nah, artinya apa? Iya, embrionya nggak nempel. Ya, ini ketahuannya umumnya hanya pada kasus-kasus dengan IVF atau bayi tabung. Ya, nah sedikit berbeda ya karena ini kemarin kita sudah bahas, sama nggak sih penanganan kegagalan penempelan berulang sama kegagalan keguguran berulang? Ternyata dari hasil eh, pembahasan para ahli, mereka menyatakan oh sedikit beda penanganan kasus implantasi gagal berulang dengan penanganan keguguran berulang. Jadi kalau tadi dikatakan kalau saya misalnya sampai tes kalian positif tapi nggak pernah kelihatan kantongnya, tapi kemudian habis itu negatif. Menurut saya ini masih berada pada fase implantasi, belum sampai pada kehamilan keguguran karena barangnya belum kelihatan. Karena penelitian pernah menyatakan bahwa sebagian besar kasus-kasus tes kehamilan positif tapi barangnya nggak pernah kelihatan, itu sebenarnya 70% katanya kehamilannya terjadi di luar kandungan. Akan tetapi kemudian mati, ya, kemudian mati, ya, karena memang dia tidak berada di lokasi yang seharusnya. Oleh karena itu biasanya makanya pada kasus-kasus seperti itu dokter hanya mencoba memonitor saja apakah ini akan berakhir dengan sendirinya atau akan berakhir dengan kehamilan di luar kandungan yang membutuhkan sebuah penanganan tersendiri. Demikian. Sangat jelas sekali. Terima kasih banyak dokter.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Dok, mohon izin. Apakah bentuk rahim bikornu sangat berpengaruh menyebabkan keguguran berulang Dok? Adakah solusinya? PCOS dan polip apakah juga berpengaruh menyebabkan keguguran berulang Dok? Oke, satu-satu ya. Iya, Pertama, septum. banyak Pertama, ya pertanyaannya. pertama septum. Ini juga merupakan suatu hal yang kemarin menjadi hot topic. Karena teori menyatakan bahwa akibat adanya septum atau sekat di tengah-tengah rongga rahim ini, ternyata disusupi oleh adanya otot di situ. Ada otot yang masuk di situ. Dan ternyata otot yang ada di dalam septum itu menyebabkan terjadinya kontraksi yang tidak seharusnya, yang menyebabkan keguguran. Ya, itulah kenapa ya melakukan penanganan pada septum ini menjadi sebuah rekomendasi. Meskipun ada beberapa ahli yang menyatakan mereka mendapatkan data bahwa ternyata orang hamil dengan septum masih bisa. Ya, akan tetapi sekali lagi ada sebuah teori yang menyatakan kenapa orang dengan septum itu bisa mengalami keguguran berulang, karena ada kontraksi yang berasal dari septum yang menyebabkan terjadinya mekanisme keluarnya jaringan tadi sehingga pasien mengalami keguguran. Oke, itu yang pertama. Kedua, tadi terkait dengan PCOS. Oke. Sebenarnya, ya mungkin suatu saat kita harus membahas PCOS ini dengan lebih detail. Ya, karena sekali lagi, PCOS ini sebenarnya bukan diagnosis yang gampang-gampang. PCOS ini, kalau menurut definisi, ini adalah diagnosis paling terminal dalam sebuah penanganan kasus gangguan siklus menstruasi, ya. Nah, jadi nggak gampang-gampang sebenarnya melabel orang itu PCOS. Tapi mungkin kita, insya Allah suatu saat bolehlah bincang-bincang tentang PCOS ini ya. Tapi Dok ya tentang PCOS. ini cerita tersebut. Oke. Nah, kenapa PCOS menjadi salah satu masalah? Menurut saya bukan hanya PCOS, tapi semua kasus dengan gangguan apa yang disebut sebagai gangguan defek yang menyebabkan produksi hormon progesteron tidak baik, ini berpotensi untuk mengganggu kehamilan. Sekali lagi ya, kalau PCOS menyebabkan keguguran menurut saya terlampau naif. Kenapa? Kalau orang dibilang PCOS, PCOS itu menyebabkan perempuan itu menjadi tidak subur. Kalau orang tidak subur gimana mau hamil? Jadi artinya yang kita kenal ya, sebenarnya bukan masalah PCOS-nya, tapi sebenarnya ada sebuah spektrum dalam sebuah gangguan siklus haid yang menyebabkan telur itu masih bisa pecah, tapi hormon progesteron yang sejatinya dihasilkan di indung telur setelah terjadinya proses ovulasi itu ternyata kadarnya tidak cukup untuk menunjang terjadinya sebuah kehamilan. Nah, ini biang keladinya sebenarnya di sana, ya. Nah, jadi oke lah. Ini baru teasernya aja ya. Mungkin nggak tahu, mungkin suatu saat boleh bincang-bincang tentang PCOS. Lalu yang ketiga, terkait dengan polip. Oke, polip ini adalah sebuah kelainan pertumbuhan dinding rahim yang diakibatkan karena dua hal. Hal yang pertama diakibatkan karena gangguan keseimbangan hormonal, dan yang kedua adalah diakibatkan karena reaksi radang. Nah, reaksi radang yang terjadi, yang kemarin menjadi hot topic juga, ditenggarai bahwa ada polip yang bukan besar, malah yang jadi masalah kalau polip besar udah ketahuan. Yang paling susah adalah mendeteksi apa yang disebut sebagai polip kecil atau mikropolip, karena ternyata mikropolip ini sangat berhubungan dengan perubahan pola kuman, baik pada vagina atau pada dinding rahim. Jadi ingat ya, sekarang teorinya ya, rongga rahim itu ternyata tidak steril.
tapi ada kuman-kumannya. Nah, tapi pola kumannya harus normal. Kalau terjadi perubahan pola kuman atau yang dikenal sebagai dysbiosis, ini dapat menimbulkan reaksi radang, tapi radangnya ringan-ringan aja. Tapi karena ini terjadi pada lokasi tempat di mana embrio itu harus nempel, nah ini jadi masalah. Nempelnya jadi tidak kuat pada dinding rahimnya karena ada reaksi radang yang sifatnya ringan-ringan tapi berkepanjangan. Nah, sekarang ada beberapa teknik ya yang kemarin dilaporkan di Kongres untuk mencoba menilai bagaimana kondisi kuman-kuman baik di daerah vagina dan di rongga rahim yang berpotensi mengganggu lingkungan pada rongga rahim itu. Ini juga ilmu yang baru sekali. Kita di Indonesia belum memiliki teknik tersebut, tapi insya Allah kita akan coba pelajari, sehingga mudah-mudahan nanti teknologi diagnostik tadi bisa tersedia juga di Indonesia, karena saya tahu di negara tetangga mereka sudah memulainya juga. Ya, jadi kita jangan sampai ketinggalan. Ya, nah, jadi itu kira-kira jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Amin, amin. Semoga di Indonesia segera semuanya terupdate ya dok ya. Jadi teman-teman juga punya akses yang lebih banyak untuk segera mengetahui gitu ya apa penanganan yang tepat untuk teman-teman sekalian. Gitu. Selanjutnya nih dok. Aduh mohon maaf ya dok, pertanyaannya banyak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Riwayat keguguran berulang 3 kali, baru ketahuan penyebabnya adalah EPS. Untuk kehamilan berikutnya, apa saja yang perlu dan harus dilakukan agar kehamilan dapat berjalan lancar dan sehat, dok? Oke, baik. Kalau memang sudah diketahui bahwa ada sindrom antifosfolipid ya atau APS, APS itu antiphospholipid syndrome, dan saya berharap memang pemeriksaannya ini sudah mengikuti kriteria yang seharusnya ya, bahwa ada satu kriteria klinik di mana terjadi keguguran berulang 3 kali pada usia kehamilan kurang dari 10 minggu, kejadian kematian janin 1 kali saja atau lebih pada usia kehamilan 10 minggu ke atas, atau ada komplikasi pada kehamilan yang menyebabkan terjadi masalah pada janin, misalnya pada preeklamsia atau apapun. Nah, ini satu saja kriteria klinik sudah bisa dipakai, dan kriteria laboratoriknya adalah tadi pemeriksaan anti-kardiolipin antibody IgM dan IgG, anti beta 2 glycoprotein 1 IgM dan IgG, dan lupus antikoagulan. Salah satunya positif udah cukup ya, tapi sebenarnya teman-teman Our Tiny Hope harus tahu bahwa sebenarnya pemeriksaan 1 kali sebenarnya kalau kita ikuti kriterianya belum cukup, karena pemeriksaan laboratorium ini harus konsisten ya, harus konsisten, karena harus diulang 12 minggu lagi dan harus menunjukkan hasil yang sama. Nah, ini baru kita bicara ini definitif, pemeriksaannya definitif positif. Nah, bagaimana cara melakukan penanganan agar tidak terjadi masalah dengan sindrom antifosfolipid? Maka dari panduan maupun penelitian yang ada jelas merekomendasikan penggunaan aspirin dan heparin sebagai agent untuk mengatasinya. Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan sedikit pemahaman saja pada teman-teman Our Tiny Hope. Penggunaan heparin pada kasus APS, terutama di usia kehamilan yang dini, itu bukan untuk membuat darah teman-teman menjadi encer, bukan. Tapi pemberian heparin pada usia kehamilan dini adalah digunakan untuk mencegah penempelan antibodi yang merugikan terhadap embrio. Jadi bukan untuk bikin darah teman-teman jadi lebih encer. Oke, jadi heparin yang kita gunakan pada APS ini lebih bertujuan untuk memfasilitasi penempelan janin yang lebih baik, pembentukan plasenta yang lebih baik, ya, sehingga
tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena penempelan janin yang tidak optimal ini berpotensi untuk dapat mengganggu atau bisa berakhir dengan keguguran. Nah, selanjutnya pada kehamilan yang berikutnya, barulah di situ penggunaan heparin dan aspirin ini digunakan untuk mencegah jangan sampai terjadi pembekuan darah yang berlebihan. Karena di kehamilan itu sendiri memang merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan aktivitas pembekuan darah itu meningkat. Ini wajar pada kehamilan. Akan tetapi pada orang dengan APS atau sindrom antifosfolipid, maka ini menjadi double aktivitas pembekuan darahnya, dan ini tentu tidak kita inginkan. Karena takutnya kalau terbentuk bekuan-bekuan darah yang terjadi pada aliran darah menuju ari-ari, ini tentu dapat menghambat aliran darah ke ari-arinya. Nah, untuk itulah diberikan pemberian heparin dan aspirin untuk mencegah jangan sampai terjadi pembekuan darah. Nah, ini ada tujuannya pemberian heparin dan aspirin ini. Dan tentunya pemberian heparin yang diberikan sebenarnya lebih pada dosis pencegahan. Karena itu dosisnya memang tidak terlampau tinggi. Ya, tidak seperti pada kasus-kasus yang dengan kasus pembekuan darah yang sangat berbahaya, ya. Seringkali kalau pada kasus seperti itu mungkin dosis heparinnya tidak diberikan seperti orang dengan APS. Jadi kalau memang ternyata APS, jangan khawatir dalam penggunaan heparin, meskipun mungkin kulit di sekitar tempat suntikan itu mungkin ada sedikit kebiru-biruan, sepanjang kalau tidak ada darah maka itu masih wajar. Oke. Jadi memang tujuan awalnya itu bukan untuk pencairan, ya, pengenceran darah gitu ya, Dok ya. Tadi memang tujuan awalnya adalah untuk membantu penempelan antibodi itu sendiri gitu ya, Dok ya. Untuk mencegah Iya. penempelan antibodi, jangan sampai antibodi nempel dan merusak. Nah, itu yang dicegah. Iya, betul. Siap, Dok. Kemudian, Dok, pertanyaan selanjutnya. Tes lab apa yang perlu dilakukan jika ada riwayat pertama hamil hydrops fetalis dan hamil kedua BO, lalu untuk konsultasi baiknya ke subspesialis fetomaternal atau fertilitas, Dok? Oke. Sekali lagi, kalau kita bicara hydrops, tapi ini kehamilan pertama ya, karena hydrops ini ada dua jenis. Ada hydrops ini, mungkin saya jelaskan dulu. Hydrops ini adalah sebuah fenomena di mana janin ini mengalami masalah dengan sistem jantung dan pembuluh darah, sehingga kemudian terjadilah gagal jantung dan kemudian muncul kumpulan cairan di mana-mana. Ya, jadi janinnya itu jadi bengkak. Ya. Nah, hydrops ini ada dua penyebab. Ya, penyebab yang pertama adalah yang dikaitkan dengan sistem imun. Nah, biasanya contoh yang paling banyak adalah akibat ketidakcocokan resus. Nah, ketidakcocokan resus ini umumnya terjadi biasanya pada perkawinan antar ras. Ya, kalau perkawinan dalam satu ras umumnya jarang terjadi. Ya, ada juga yang menghubungkan dengan inkompatibilitas golongan darah, tapi ini jarang terjadi juga. Ya, jarang terjadi juga. Dan biasanya kalau hydrops yang terjadi umumnya bukan pada kehamilan pertama, kalau pada hydrops yang diakibatkan karena reaksi imun. Karena pada respon imunitas yang pertama atau yang kita kenal sebagai respon imun primer, ukuran antibodinya itu terlampau besar sehingga tidak bisa melintas ke plasenta, tidak bisa melintasi plasenta. Jadi aman bayi pertama kalau hydrops yang karena imun. Umumnya hydropsnya terjadi di kehamilan kedua. Kalau hydrops itu terjadi di kehamilan pertama, maka problemnya artinya kemungkinan besar bukan non-imun. Pasti ini ada sesuatu yang menyebabkan si bayi ini mengalami gagal jantung. Ya, entah karena ada kelainan infeksi misalnya yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi jantung dari si
janin tadi, ya. Lalu kemudian mau konsultasi ke siapa? Nah, kalau menurut saya tidak ada yang salah, ya, karena memang dari subspesialisasi fetomaternal maupun subspesialisasi fertilitas endokrinologi reproduksi, ya, memang di dalam kurikulum pendidikannya memang sudah mencantumkan pemahaman penanganan kasus keguguran berulang. Jadi tidak ada yang salah, ya. Jadi silakan saja, ya. Tapi kalau misalnya ini problem infertility, ya, karena belum punya anak, menurut saya mungkin supaya kita bisa melihatnya lebih komprehensif, mungkin sejatinya subspesialisasi fertilitas endokrinologi yang mungkin boleh ditemui terlebih dahulu. Akan tetapi kalau nanti kehamilannya mungkin sudah berlanjut dan kemudian memang waktu evaluasi penanganan kasus keguguran berulang diketahui ada potensi masalah dalam kehamilan, misalnya contohnya kita menemukan waktu menapis screening penyebab-penyebab keguguran ternyata ada misalnya dia kecenderungan resiko mengalami diabetes misalnya, maka mungkin nanti waktu hamilnya mulai beranjak lanjut, maka mungkin kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman fetomaternal, ya. Jadi menurut saya kita tidak perlu melakukan dikotomi, tapi kita mencoba berkolaborasi. Dan terus terang dalam waktu dekat kami dari himpunan dokter-dokter fertilitas endokrinologi reproduksi juga akan berkolaborasi dengan teman-teman dari fetomaternal untuk membuat sebuah panduan yang lebih komprehensif terkait dengan penanganan kasus keguguran berulang di Indonesia. Jadi kita kolaboratif saja. Mantap sekali. Terima kasih banyak dokter. Dok, masih banyak pertanyaannya, mohon izin. Pertanyaan selanjutnya, pada pasien dengan endometriosis dan hidrosalping, mana yang lebih berpengaruh terhadap keguguran, dok? Apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Seperti itu, dok. Oke. Kemarin kita juga membahas tentang hubungan endometriosis dengan keguguran berulang, ya. Ada beberapa teori yang kemungkinan bisa menjelaskan kenapa endometriosis juga ternyata berpotensi menyebabkan terjadi keguguran berulang. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga memahami endometriosis itu apa. Jadi endometriosis adalah sebuah penyakit yang diakibatkan karena adanya tumpahan darah menstruasi yang masuk ke dalam rongga perut dan menimbulkan berbagai kelainan, dan juga ada darah menstruasi yang masuk ke dalam dinding rahim yang kemudian membentuk sebuah benjolan yang kita kenal sebagai adenomyosis. Ini beda dengan mioma uteri. Nah, adenomyosis ini ternyata dari hasil penelitian para ahli dianggap berpotensi menimbulkan keguguran berulang. Karena kemungkinan adenomyosis ini menyebabkan terjadinya distorsi atau perubahan bentuk dari rongga rahim yang kemungkinan dapat menjadi masalah terhadap space atau ruang buat janin itu untuk berkembang. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya katakan darah menstruasi. Orang penderita endometriosis ini agak istimewa, ya, karena semua perempuan saat menstruasi 70% akan mengalami darah menstruasi itu tumpah ke rongga perut. Memang itu suatu hal yang wajar, bukan suatu hal yang aneh. Akan tetapi sistem pembersih pada tubuh perempuan itu akan berhasil membersihkan darah menstruasi yang tumpah ke rongga perut sehingga tidak terjadi endometriosis. Akan tetapi 10% dari perempuan yang mengalami darah menstruasi yang terbalik tadi gagal membersihkannya. Nah, sehingga menyebabkan darah menstruasi ini bertahan dan menimbulkan tadi penyakit endometriosis. Problemnya adalah yang harus kita lihat, dinding rahim penderita endometriosis ini memang istimewa. Dan inilah yang kemungkinan menjadi biang keladi kenapa
menyebabkan penempelan janin yang tidak sempurna dan akhirnya terjadilah keguguran berulang. Nah, di sinilah mekanisme kenapa endometriosis pada akhirnya juga dikait-kaitkan dengan kejadian keguguran berulang. Nah, kalau hidrosalping ini adalah sebuah kondisi di mana terjadi pengumpulan cairan di dalam saluran telur. Kita tahu ya, bahwa secara anatomi seorang perempuan memiliki dua saluran telur, kanan dan kiri. Nah, di dalam saluran telur itu terdapat sebuah fungsi di mana saluran telur ini bertugas untuk menghasilkan cairan yang berisikan nutrisi buat embrio, karena embrio itu kan terjadi karena hasil pembuahan sperma dan sel telur di saluran telur. Setelah terjadi pembuahan, maka hasil pembuahan ini harus berjalan menuju ke rongga rahim. Kira-kira dibutuhkan waktu 5-6 hari perjalanan hasil pembuahan ini sehingga sampai rongga rahim. Nah, selama perjalanan itu, saluran telur ini harus kasih makan. Sehingga terbentuklah produk di situ. Nah, hidrosalping terjadi karena adanya sumbatan pada saluran telur. Nah, kalau sudah terjadi hidrosalping, artinya saluran telur ini tersumbat, menurut saya asosiasinya bukan ke keguguran berulang kayak, tapi lebih kepada kesulitan untuk hamil. Orang pertemuan sperma dengan sel telur itu ada di saluran telur, kalau di dalam saluran telur ini berbuah gitu ya, Dok. Iya, jadi udah ada cairan di sana, ya mana mungkin mereka ketemu. Ya, jadi kelihatannya hidrosalping lebih mengarah kepada masalah sulit hamil daripada keguguran berulang. Ya. Ya, benar-benar banget. Belum ketemu, jadi belum bisa terjadinya pembuahan gitu ya, Dok ya. Sedangkan kalau misalnya endometriosis sendiri memang itu sudah terjadi gitu ya pembuahannya, cuman perlu dicek lagi itu karena di dalam rahimnya itu sendiri tadi ada penggumpalan darah gitu ya, Dok ya. Jadi bisa dibilang rahimnya itu tidak normal gitu ya, Dok. Betul. Ya, nanti bolehlah suatu saat bicara tentang endometriosis. Tentu, Dok. Kita udah banyak banget nih materi buat diskusi selanjutnya nih, Dok. Menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Pada pasien dengan DX adenomyosis, apakah sangat berpengaruh terhadap infertilitas, khususnya pada proses implantasi? Nah, tadi sebenarnya udah sempat disinggung nih ya, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi tadi sudah sempat disinggung bahwa adenomyosis ini memang salah satu penyulitnya adalah karena akibat kompresi mekanik. Jadi penekanan mekanik ke arah rongga rahim ya. Jadi tentunya nanti teman-teman bisa mencoba melihat hasil pemeriksaan dokternya. Biasa dalam pemeriksaan ultrasonografi dokter akan melihat bagaimana bentuk rongga rahim dan benjolan adenomiosisnya ya. Nah, ini tentu akan dijelaskan bagaimana lokasinya, ukurannya, dan apakah memang adenomiosis ini kemudian menyebabkan terjadinya distorsi atau perubahan bentuk dari rongga rahim. Ini yang berpotensi kemungkinan untuk menimbulkan masalah. Namun seperti yang tadi saya katakan, kita jangan cuma melihat bentuk masanya saja, tapi ternyata tadi cikal bakal dari endometriosis ini kan berasal dari dinding rahim. Dinding rahim ini yang sebenarnya juga menjadi masalah. Dan sampai sekarang ya, meskipun penderita endometriosis ini sudah banyak yang mencoba untuk dilakukan penanganan dengan program bayi tabung sekalipun, masalahnya kan di dinding rahimnya. Program bayi tabung tentu unggul, bisa menciptakan embrio. Cuma pada saat embrio itu sudah dikembalikan ke dalam rongga rahim, ya wallahu alam bisawab, ya. Karena pada saat embrio itu sudah dilepaskan ke rongga rahim, ini kuasa manusia udah lepas ini. Tinggal bagaimana nasib dari embrio itu, apakah akan menempel dengan baik atau tidak. Nah, jadi jangan merasa berpikir bahwa
bahwa bayi tabung ini hanya satu-satunya jalan yang dapat memfasilitasi terjadinya kehamilan, karena kita harus menilai faktor-faktor apa lagi yang kemungkinan bisa menjadi penyulit. Karena program bayi tabung dia akan meng-create atau membantu untuk menghasilkan embrio, tapi kemudian setelah itu ya kita harus memikirkan ini tempat untuk menanam embrionya udah beres atau belum, ya. Akan tetapi dengan teknologi bayi tabung memang sangat-sangat dibantu dokternya, karena antara menghasilkan embrio dengan merekonstruksi rahimnya bisa dilakukan di waktu yang berbeda. Nggak usah harus dilakukan di saat itu juga. Kenapa? Karena program bayi tabung punya keunggulan, kita bisa nyimpen embrionya. Jadi embrionya setelah dihasilkan bisa disimpan dulu. Nanti entah kapan mau dikembalikannya, nanti mungkin setelah rahimnya dibereskan terlebih dahulu. Nanti kalau adenomiosisnya mungkin sudah dikurangi ukurannya sehingga tidak menimbulkan distorsi lagi. Dinding rahimnya mungkin sudah diteliti bahwa memang bentuknya sudah baik. Mungkin saat itu ada merupakan waktu yang tepat untuk mengembalikan embrionya. Nah, jadi teknologi ini memang cukup membantu sebenarnya pada beberapa kasus tertentu. Baik dok, mohon izin masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya masih banyak banget nih dok pertanyaan. Cuman saya lihat ini tadi tentang dilated ovum gitu ya. Tadi juga udah sempat dijawab oleh dokter gitu ya. Jadi ini akan saya beberapa akan saya lewatkan. Kemudian ada tentang PCOS juga yang mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya dok ya, bisa. Nah, mungkin ini nih dok, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Misha PR. Dok, jika di week ke-12 pendarahan, tapi janin masih di ukuran 6 week, apakah ini karena kelainan kromosom dok? Seperti itu. Kejadian ini jelas bahwa sebenarnya janinnya itu sudah berhenti berkembang di usia kehamilan 6 minggu. Jadi artinya ya, jadi kita lihat bahwa pada saat embrio itu menempel, maka embrio itu terdiri dari 2 lapisan. Lapisan bagian luarnya yang kita sebut sebagai outer cell mass ini akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta. Sementara bagian dalamnya yang disebut sebagai inner cell mass, maka ini akan berkembang menjadi embrio. Jadi pada saat embrio ini menempel pada rahim, maka outer cell mass ini berkembang sendiri menjadi plasenta, sementara inner cell mass berkembang menjadi embrio. Ini dua entity yang berbeda, ya. Nah, jadi tidak heran makanya bisa saja terjadi kehamilan ini kayaknya jalan terus, tapi kok janinnya stop di 6 minggu, nggak berkembang lagi. Bisa saja terjadi. Tapi ini jelas bukan merupakan sebuah kehamilan yang normal. Karena dua sel itu independen, ya, 2 sel itu independen. Jadi artinya bisa saja terjadi bahwa tadi kejadiannya kok kehamilannya bisa sampai 12 minggu masih ada ya. Nah, tapi janinnya cuma 6 minggu. Saya nggak tahu tadi belum ada informasi terkait dengan denyut jantungnya. Apakah rasanya sih pasti udah berhenti, kayaknya sih udah berhenti. Nah, artinya at the end dalam situasi seperti itu pasti rahim juga akhirnya akan mengetahui bahwa ini kehamilan yang tidak baik. Dan pasti kalau rahim sudah mampu mendeteksi bahwa ini kehamilan yang tidak baik, pasti dia akan mencoba untuk mengeluarkannya. Maka mulai timbul tanda-tanda perdarahan. Nah, ini artinya sudah masuk ke dalam fase yang disebut sebagai abortus mengancam. Ya, tapi abortus mengancamnya terjadi pada kehamilan yang abnormal. Ya, dalam situasi kayak gini ya buat apa kehamilan itu dipertahankan. Nah, penyebabnya apa? Menurut saya ini termasuk ke dalam keguguran di fase embrional. Ya, tadi saya sudah sampaikan, di fase embrional umumnya kemungkinan besar ada problemnya di faktor embrio. Nah, pada kasus ini sebenarnya kita sebaiknya
bisa mencoba melakukan pemeriksaan pada hasil sisa abortusnya, sehingga kita bisa memastikan memang ada kelainan kromosom, misalnya. Betul. Jadi harus tadi ya dok, seperti yang sudah disinggung di awal sekali live gitu ya dok, memang harus dilakukan pemeriksaan di sisa abortusnya itu sendiri. Ya. Gitu. Kemudian dok, pertanyaan selanjutnya nih dok. Selamat malam dok. Sebentar, saya baca dulu. Selamat malam dok, saya usia 30 tahun, usia pernikahan 5 tahun dengan POA 4, APS negatif, hormon progesteron rendah, 3 kali abortus spontan, ukuran range 10-12 minggu, janin, 1 kali abortus komplit, ukuran 9 minggu, 2 dokter spesialis obgyn saya belum saran IVF. Karena masih curiga aliran nutrisi darah ke janin terganggu. Mohon pencerahannya dok, karena sekarang dalam tahap berpasrah. Oke, baik. Ya, baik. Ya, tentunya kita harus mencoba, sekali lagi saya selalu mengajarkan pada murid-murid saya apabila menangani kasus keguguran berulang. Pertama yang harus dilakukan karakterisasi. Karakterisasi dari keguguran berulangnya. Jangan terjebak dengan usia kehamilan. Tadi saya sudah sampaikan. Seperti tadi contohnya yang barusan. Menurut beliau, usia kehamilannya udah 12 minggu. Tapi apakah ini dianggap sebagai keguguran pada fase 12 minggu? Tidak. Kegugurannya terjadi pada fase embrional. Karena apa? Embrionya gagal berkembang pada usia kehamilan 6 minggu. Ya. Jadi meskipun usia kehamilannya 12 minggu, jangan terjebak, ya. Jadi makanya saya selalu menyampaikan pada murid-murid saya, kalau melakukan wawancara pada penderita keguguran berulang, tanya detail. Setiap keguguran kejadiannya seperti apa. Saya selalu ajarkan mereka runutannya. Cek tes kehamilannya positif atau enggak. Kedua, dilakukan pemeriksaan USG, apa yang ditemukan? Tentu urutan pemeriksaan USG pada trimester pertama ditemukan kantong kehamilan. Kantong kehamilannya ketemu enggak? Kedua, janinnya ketemu enggak? Ketiga, denyut jantungnya ada enggak? Jadi jangan hanya tanya pada pasien kegugurannya pada usia kehamilan berapa minggu? 12 minggu. Tapi USG-nya ternyata empty sac atau kantong kosong. Meskipun dikuretnya mungkin di 12 minggu, tapi kita harus melihat bahwa kejadian kegagalan kehamilan ini terjadi pada usia kehamilan yang dini. Sorry, berhenti ya? Iya. Ya, tadi keputus ya. Penjelasan saya terputus nih. Terputus. Ya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan hanya melihat usia kehamilan di mana kehamilan itu dianggap berakhir. Itu tidak selalu berkorelasi dengan terjadinya pengakhiran kehamilannya. Ya, jadi artinya seperti tadi, hamil 12 minggu tapi ukuran janin 6 minggu. Ya, ini jangan dianggap bahwa kehamilannya berakhir di 12 minggu, jadi yang problem ada di sisi ibunya. Enggak, seperti itu. Atau hamilnya berakhir di 12 minggu tapi kantongnya kosong. Atau blighted ovum, atau kita sebut sebenarnya namanya empty sac ya sekarang. Nah, kalau empty sac, ya ini kan janinnya dari awal nggak berkembang. Yang berkembang cuma plasentanya aja. Nah, jadi tentu kita jangan terlampau polos. Wah, ini artinya kalau hamilnya 12 minggu, yang salah adalah kurang supportnya dari ibu. Ini kehamilan abnormal, ya dari awal
yang berakhirnya di 12 minggu. Jadi kita harus lihat ini problemnya seperti tadi saya katakan, kalau kita bicara keguguran berulang harus dari dua aspek. Ini kehamilan dengan janin yang normal atau kehamilan dengan janin yang abnormal. Betul. Ini konsepnya seperti itu sekarang. Iya. Jadi dilihat kembali ya dok tadi apakah di fase embriona, terus juga janinnya apakah normal dan abnormal. Jadi memang diperiksa kembali dari karakterisasinya untuk memberikan penanganan yang tepat. Ya, jadi Itu. selalu ya karakterisasi satu demi satu. Katakanlah ini 4 kali keguguran. Wawancaranya harus satu demi satu sehingga kita bisa ya nggak bisa ya ibu kegugurannya di mana aja ya yang satu 12 minggu, yang satu 10 minggu, yang satu 8 minggu. Enggak seperti itu. Kita harus detail apa yang ditemukan pada kejadian keguguran itu sehingga ini bisa memberikan sedikit insight kepada kita sehingga mencari masalahnya ini kira-kira ke arah mana, kira-kira ke arah problem di embrionya atau ke arah ke ibunya. Demikian. Oke, baik dok. Terima kasih sekali dok. Ini sebenarnya masih banyak sekali nih pertanyaan nih dok. Sekitar ada 20-an pertanyaan dok di kolom pertanyaan. Cuman waktu kita sangat terbatas nih dok. Kita udah lewat 30 menit gitu ya dok kurang lebih. Mungkin nanti mohon izin dok jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bolehkah kami reach dokter kembali gitu ya dok untuk membantu teman-teman menanyakan pertanyaan yang saat ini belum terjawab gitu. Nah, teman-teman nih hari ini terima kasih banyak Dokter Kanadi. Teman-teman hari ini kita udah belajar banyak banget mendetil gitu ya bisa dibilang tentang keguguran berulang itu sendiri dan hal-hal apa aja sih sebenarnya yang perlu diperhatiin sama teman-teman gitu ya ketika memang melakukan sesi konsultasi dan juga lifestyle apa yang perlu diperhatikan gitu ya tadi terutama tentang rokok, asap rokok gitu ya patut dihindari juga. Terus juga jangan lupa lakukan pemeriksaan bukan dari sisi ibunya saja tapi juga dari sisi bapak ya. Jadi keguguran berulang itu nggak harus atau bukan semata-mata udah jadi penyebabnya itu dari sisi perempuannya saja, tapi juga bisa dari faktor spermsnya. Tadi banyak banget yang udah dijelasin oleh dokter. Terima kasih banyak dok telah meluangkan waktunya hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pastinya bermanfaat sih. Nggak mungkin tidak bermanfaat karena saya sendiri juga baru mendapatkan banyak insight yang ternyata apalagi tadi ya dok dari Congress World kemarin terbaru terupdate gitu ya dari Dokter Kanadi. Nah buat teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya mau konsultasi gitu ya sama Dokter Kanadi bisa ketemu di RSCM dan tempat-tempat beliau praktek di klinik lainnya. Terus mungkin ada pesan juga banyak dok tadi dokter-dokter Objin yang join ke sesi kali ini nih dok. Silakan dok. Iya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman di Our Tiny Hope yang sudah mengundang dan saya sekali lagi senang sekali diberi kesempatan untuk berkontribusi. Jadi sekali lagi saya ingin sekali memberikan kontribusi dalam aspek pemahaman terkait dengan masalah keguguran berulang yang mudah-mudahan dapat membantu teman-teman di komunitas Our Tiny Hope untuk mencari jalan, berikhtiar untuk bisa mendapatkan tentu buah hati yang sangat idamkan. Jadi sekali lagi saya hanya mencoba untuk memberikan pemahaman yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian dalam melakukan upaya bersama dengan dokternya masing-masing tentunya sehingga ini dapat membantu. Ya mungkin itu saja sih. Tentu banyak sekali hal yang tidak mungkin kita diskusikan dalam waktu 1 jam. Ya tentu ya mungkin suatu saat boleh kita berbincang-bincang kembali untuk hal-hal yang mungkin bisa menambah sedikit pemahaman terkait dengan kasus-kasus keguguran berulang.
Amin, Demikian, amin. terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak Dokter Kanadi. Semoga kita dapat bertemu lagi lain waktu gitu ya Dok. Dan juga buat teman-teman sekalian jangan patah semangat gitu ya, karena di sini ada Our Tiny Hope juga yang akan selalu memberikan dukungan buat teman-teman semua, dan juga pasti kita akan sharing terus gitu ya ilmu-ilmu terupdate yang pasti dari expertnya seperti Dokter Kanadi. Jadi tetap nantikan di Our Tiny Hope. Yang belum follow jangan lupa follow Our Tiny Hope, dan juga follow Dokter Kanadi untuk ilmu-ilmu yang terupdate nih. Terima kasih banyak Dokter Kanadi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih. Dok.